Shalom, kembali bersama saya Edward dalam bertumbuh di zaman baru. Saudaraku, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita sedang berada di zaman baru. Kitab Matius menceritakan, menggambarkan bahwa Yesus berbicara kepada ahli-ahli Taurat mengenai akhir zaman, bahwa akan ada satu tantangan yang terus semakin besar ketika kita masuk di dalam zaman baru dan kita mesti kuat di dalam firman Tuhan. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana Kristus menjawab Nikodemus, seorang ahli Taurat, orang Farisi, pada Yohanes pasal 3. Pada saat itu dia bertanya kepada Yesus, bagaimana kami tahu bahwa engkau adalah yang diutus Allah? Sebab tidak ada seorang pun dapat mengadakan tanda seperti yang kau adakan, yaitu Yesus yang adakan, jika Allah tidak menyertai. Nah, saudaraku, Yesus menjawab dengan satu jawaban yang sangat menarik, yaitu aku berkata kepadamu, dia berkata kepada Nikodemus, bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ada satu hubungan antara dilahirkan kembali dan kerajaan Allah. Tentu ketika kita mendengarkan ini, maka kita bisa bertanya juga seperti Nikodemus, bagaimana seseorang bisa masuk kembali kepada rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Saudaraku, Kristus ingin mengingatkan kita bahwa dalam satu negara atau satu bangsa, jika seseorang ingin menjadi seseorang ditetapkan sebagai warga negara kerajaan atau negara itu, maka dia harus dilahirkan dari negara tersebut. Contohnya saya adalah orang Indonesia karena saya lahir di Indonesia. Begitu juga ketika seseorang menyatakan bahwa dia adalah warga kerajaan Allah, Kristus ingin mengingatkan bahwa tidak ada seseorang bisa menyatakan bahwa dia warga kerajaan Allah kalau dia tidak lahir dari kerajaan itu. Nah, seseorang harus lahir, seseorang harus dilahirkan kembali sehingga dia layak, dia adalah bagian dan dia adalah warga negara kerajaan Allah, seperti yang disampaikan oleh Paulus dalam sebuah suratnya kepada jemaat. Saudaraku, ini penting bagi kita untuk memahami bahwa kelahiran kembali itu adalah satu proses yang luar biasa. Saudara dan saya tidak bisa menjadi warga kerajaan Allah kalau kita tidak dilahirkan dari kerajaan Allah. Oleh karena itu Kristus Yesus memberikan hidupnya. Dia adalah firman yang hidup, yang disalibkan, memberikan hidupnya sehingga saudara dengan saya dilahirkan menjadi warga kerajaan Allah. Luar biasa, saudara. Ini penting bagi saudara untuk memahami pentingnya karya Kristus bagi saudara dengan saya, sehingga Kristus mengingatkan kepada ahli Taurat bahwa engkau belajar memahami firman, namun engkau tidak layak di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Bukan orang yang pintar, maka dia menjadi warga kerajaan atau warga negara tertentu. Bukan karena pintar lalu otomatis dia menjadi warga negara tersebut. Namun harus ada pengakuan, harus ada satu hukum yang berlaku. Nah, hukum yang terjadi dalam kerajaan Allah yaitu seorang harus dilahirkan kembali. Bukan karena dia berbuat baik yang begitu luar biasa, bukan karena dia pintar luar biasa, memiliki status sosial luar biasa, namun dia harus melewati satu hukum yang terutama, yaitu dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali, Kristus mengatakan di dalam Yohanes 3:16 yang menjadi satu hal yang luar biasa bagi kita, bahwa karena begitu besar kasih Allah, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Jadi kasih karunia Allah yang dianugerahkan ketika seseorang mengalami Kristus, kasih karunia Allah dianugerahkan kepada seseorang, maka dia menerima Kristus dalam hidupnya dan dia mengalami kelahiran kembali. Dia bukan lagi milik dunia, tapi dia adalah warga kerajaan Allah. Bersukacitalah, saudara dengan saya telah dipulihkan, diselamatkan, dan telah mendapatkan kasih karunia Allah. Hargailah kasih karunia Allah itu dengan baik-baik, dan hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita bertumbuh di dalam zaman yang baru. Puji Tuhan.